Salam moderasi. Ini kalau digaungkan terus menerus, itu hidup ini. Anak-anak kita sudah berada di bukit surga. Rukun agawe Santoso. cerah. Cerah. Masih kan ya? Agawe bubra. Rukun agawe santoso. Cerah. Agawe bubra. Kata cerah itu cerah. Ya. Ada wong kering, iya. Bukan iya. Ada unsur cerahnya. Cerah itu kiri. Cerah itu ya. Cerah itu cakar-cakaran. Kiri. Cerah. Ya. Cerah. Agawe bubra. Bapak Ibu, apakah panjenengan yang di sini itu boleh dikatakan rukun? Apa mau? Apakah berarti kalau salaman Mereka kos tujuannya itu apa? rukun? Apakah wanita Katolik itu yang rungkung-rungkung bajunya ya podo, podo, berarti disebut kerukunan? Tujuannya hatinya rapodo. Apakah mereka yang juga bajunya sama, yang kuat-kuat tadi semuanya tak ngobrol bareng bisa dikatakan rukun? Bapak Ibu, mari kita bedah yang penting kan, dialog, kerukunan, kemudian moderasi ini kerukunan. Rukun, kerukunan itu asal kata dasarnya rukun. Rukun itu saling menyatu atas dasar saling menghargai, menghormati, memberikan ruang dan peluang bagi yang lain untuk tumbuh hidup dan berkembang. Gitu loh. Toleransi ada di situ. Gitu. Itu baru disebut rukun. Jadi nek bareng-bareng udah belajar ngomong, ngomong orang kampung gitu. Rukun kan angel bisa. Yo bareng-bareng bajunya foto. Dia kan juga foto ini itu diajak ngomong enak wis ngomongnya ra angel wis. Wis seneng siji malu ora siji. Nah, nanti diuji nanti. Apakah panjenengan sebagai suami juga rukun dengan istri? Dan juga suami dengan anaknya juga bisa diuji dari sini. Ya. Rukun itu artinya saling menyatu atas dasar saling menghargai, menghormati, toleransi, dan perbedaan termasuk perbedaan pendapat, perbedaan karakter, perbedaan visi, perbedaan ini dan sebagainya itu diberikan ruang, diberikan panggung. Jadi pahami sampai di sini? Berarti nek bareng apa terus disebut rukun? Belum tentu. Karena rupanya diajak ngomong angel. Ngeyel. Kuwi nek diajak ngomong bunyi mesti do terus gak bisa berbaring. Gitu loh. Tapi nek kae diajak do, ngomong ini itu ya belum kae ya iso nek mi iso juga. Tapi nek sisi pokoke mah pokoke gak do. Harga mati. Jadi diketok, ditutup rambut nih. Tapi memang sejarah ini wis diketok di lagi dan pangeran ditutup dibunyikan nggak bunyi, artinya apa? Sudah bawaan baik, bawaan nongkrong. Maka kita nggak akan mudah bisa membuang orang yang punya temperament apa namanya karakternya itu karakternya pendiam, susah. Nah, apakah anda, saya, kita berani untuk menerima orang yang pendiam ini, diam dalam keheningan? Tapi mungkin kita mampu melihat ada potensi ada banyak lain yang dia bisa begini. Saya kata saja lagi, orang ini pinter, nek nyanyi pinter, nek latih pinter, nek apa-apa iso diberikan rumah. Waktu terus kabel dicaki. Dari itu ya iso ya masalah ini. Nah, ini juga yang namanya kerukunan saling menyatu itu memberikan ruang supaya apa? Sing nyanyi ku yo iso pinter banyak, bisa mengeksplorasi dirinya dengan baik. Maka manusia sebagai manusia itu sebagai manusia karena apa? Orang itu bisa diukur ketika mampu mengaktualisasi diri. Kan begitu kan? Ibu-ibu sama. Menawi memberikan masak bagus, merawat pendidikan anak baik,
tempat ribet penghargaan, kata-katanya juga memuatkan, bukan hanya itu ribetnya, tapi mungkin pas ada surprise-nya, wah, ya kan? Ya kan? Lain kan? Ya kan? Cintanya ada semakin tambah enggak? Tapi yang masak, wah, sisi terus itu masuk timpa bari darah tinggi. Nanti apa namanya tahu tambahnya juga bisa buat darah tinggi. Nanti nyambung ini ya, dialog kerukunan dan kemudian moderasi beragama. Saya akan lebih banyak berbicara karena kan lebih berbicara lewat gambar ya. Nanti kalau nomor ngomong tentang moderasi, ngomongin kerukunan, dialog dan bukti ini kan gitu. Turun gambar KPU bisa gambar. Karena bagaimana potretnya, bagaimana kerjanya, bagaimana kesaksian hidupmu. Karena kesaksian keteladanan itu menjadi guru yang mampu memotivasi, bisa memberikan pencerahan. Maka saya akan lebih banyak ini foto-foto ini mas supaya ya. Sorry, jangan masuk. Oke, coba tes. Ya. Ya, ini saya diperlihatkan. Jadi Bapak Ibu diawali dari para tokoh dulu itu, ya. Ini para tokoh. Nih. Ini saya katakan potret moderasi beragama itu kesaksian keteladanan hidup seperti yang saya katakan di tiap tapak yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat mudah-mudahan bisa menginspirasi, mengedukasi, memotivasi dan sekaligus memberikan semangat daya juang untuk juga siap untuk menjadi duta moderasi ya. Ini Bapak Uskup coba ini tidak, ini sengaja dicuri candid loh ini. Kalau mungkin di foto dulu itu ceritanya beda, tapi ini original ini Bapak Uskup kita, ya kan. Kemudian ini teman-teman kita yang ada di UI ya, kakak sekarang ini Pak Puji ini ya. Jadi ketika dia mau meraih gelar doktor, dia minta para tokoh agama mendoakan supaya lancar sampai di situnya. Ya, ini Pak Puji Raharjo. Ya, Pak Puji Raharjo ini sidang doktor yang mendapatkan doktor. Ini NU, NU. Kita bisa saja nanti Bapak Ibu bisa menilai wali kota ini. Ini Gubernur, di Danrem. Ini yang kakak dulu tadi juga Mas dari sini. Ini teman yang katanya suruh ya, kalau udah bersifat itu katanya udah baik, semuanya udah baik kan. Ya, sahabat kita. Ini kenal siapa ini? Iya, Lukman Hakim beberapa satu bulan yang lalu ada pertemuan ASEAN tentang Kongres Agama-Agama dalam rangka untuk membangun sinergitas dan menciptakan harmoni kerukunan di balik keberagaman. Karena benar yang dikatakan tadi bahwa kalau kondisinya itu rukun, aman, nyaman, damai, harmoni, stabilitas keamanan pasti akan kita dengan baik. Maka kami berkomitmen untuk tetap menggelurakan dan bergerak bersama. Oke, ini para duta-duta ini ingat siapa ini? Iya, ini energi positifnya rasa kalau ketemu dengan orang-orang yang moderat. Ini pas acara Kongres Agama se-Asia. Ini semua penggawa-penggawa izin Kapolda ya. Ini bermain tentang kerukunan berdialog itu tidak harus hebat-hebat, tapi mungkin lewat sepak bola juga bisa. Soccer mini. Karena apa? Ya tadi itu mereka dibongke, ya, mereka diberikan panggung, mereka diberikan ruang, mereka diberikan tempat, mereka dimanusiakan. Mereka diperlakukan sebagai sahabat dan sama bukan sebagai orang asing. Ini penting. Jadi tugas yang panjang di sini nanti itu menjadi pelaku penggiat moderasi, duta-duta kerukunan di sini. Nek soal sembahyang, saya nggak ragu dari sembahyang bermimil mungkin sudah 1000 bapak kami saya kan sudah lebih 10.000 salam Maria mungkin lebih menit kurang putih kalau soal sembahyang ya. Tapi aplikasi di lapangan itu yang harus diuji.
Apakah kemudian kalau diundang ke duren tetap hadir di situ? Apakah pas saudaranya terawehan, nanti pas juga lebaran Idul Fitri rela untuk menjadi tukang parkir di situ? Sekarang lagi puasa, apakah ada hati dan uang bagi bapak ibu termasuk saya? Itu sedikit mungkin memberikan menyapa takdir untuk mereka. Nah, ini kan berbunyi. Ini simbol kerukunannya begitu. Jadi perjumpaanku dengan perjumpaan si mahasiswi, saya yang adalah Roy, saya Roy, Romo, Jawa, Katolik, Indonesia, Pancasila. Coba, ingat, dengan siapa? Maria, terus cukupnya apa? Maria, Jawa, Katolik juga deh, Katolik, Indonesia, kaya apa? Jawa, Katolik, Indonesia, Pancasila. Saya ketemu hari Sabtu besok ada yang namanya Melila, bukan ada Melila. Dia yang dikuliahkan oleh KWI S2 di Italia. Sama dengan teman-teman saya juga akan datang. Nah, saya ketemu dengan Melia yang adalah Muslim, Pak. Ya kan? Perjumpaan saya dengan dia, Romo semakin Romo, semakin ramani, kan gitu kan? Roy semakin Roy, semakin jawani juga baru ketemu dengan Melia yang adalah Padang. Katolik pun semakin kenal perjumpaanku dengan Melia yang adalah Muslim. Dia menjadi semakin Muslim, ya kan? Dia menjadi semakin beriman, dia menjadi semakin Padang. Dan saya tidak akan pernah memberikan uang atau memaksa dia untuk menjadi Jawa seperti saya. Itu bukan agamanya yang mau dimoderasi. Agama itu sudah final, selesai. Tapi yang perlu dimoderasi adalah orang yang beragama dalam menghayati kehidupan beragamanya. Supaya apa? Tidak miring-miring, supaya lurus, supaya seimbang, ya kan? Supaya mampu menghargai, mampu menghormati, supaya toleransi mendapatkan ruang di situ. Gitu loh. Itu sebenarnya intinya itu. Supaya apa? Perbedaan tidak menjadi ancaman, tetapi perbedaan menjadi ruang bagi kita untuk sungguh bisa mensyukuri dan menikmati karunia Allah yang luar biasa itu. Bagaimana kalau di dunia ini hanya diciptakan satu agama Katolik saja? Kan lucu kan? Di mana-mana kita ketemu dengan orang yang begini, bunyinya nadanya sama, haleluya, dari ujung bumi sampai ke sana. Kita mendengarkan bunyi yang beda-beda. Ya, seperti bunga dalam taman itu, ada kembang tembelean, kembang apa namanya, ada mawar, kemudian ada teratai, kemudian ada apalagi anggrek, macam-macam. Ya, tapi kalau kemudian diramu, walaupun itu bunga tembelean, tapi kalau sudah diramu di desa Juwampe juga ada yang Natal, nggak apa-apa ada jalur. Ada warna kuning, ada warna harumnya juga beda-beda. Namanya bunga tembelean, nggak muni motornya teman memang. Ada bunga mawar, memang bunyi wangi teman. Tapi ketika dipadu, aromanya menjadi luar biasa. Itu sebenarnya di situ sebenarnya Bapak. Jadi cara pandang kita, cara pikir, cara pandang, cara bertindak memperlakukan orang lain dalam kehidupan supaya seimbang. Tidak miring kanan, tidak miring kiri, tapi seimbang, adil. Itu dalam memperlakukan orang lain, tetapi juga dalam berhadapan dengan institusi negara. Maka Pak Soekarno pernah mengatakan wong Yahudi ojo Kristen ojo ke Yahudi, tapi harus ke Indonesia. Jadi beriman dalam konteks Indonesia dulu. Itu kecilnya begitu. Supaya Anda, saya, kita belajar dalam budaya di mana kita hidup tumbuh. Jangan
tubuh berakar pada budaya Yahudisasi. Pakaiannya ya ini kono adem. Dari jenengan di sini nganggo pakaian di sana apa yang ganti ngetek. Ya kan? Di sana kan suhunya luar biasa. Dan saat-saat itu. Lalu kita disebut sebagai orang yang moderat. Orang yang moderat itu adalah orang yang mengedepankan Bapak Ibu. Panggilan saya disebut orang yang moderat itu adalah orang yang mengedepankan keseimbangan harmoni. Ya piye-piye lah supaya adiknya apik bareng itu loh. Wis rasa dulu itu rasa kenceng-kenceng yang ngomong rasa nanti koyo otot gitu. Kalau kita ngomong dari orang yang tingkatnya rendah, yo rasa kenceng-kenceng setelah nih kita pergi lagi bolak-balik dengan buka nanti 100 kali nanti kata yang namanya moderasi. Paham? Lalu dogma, jadi kan dogma orangnya ini kata moderasi. Terus buku-buku ensiklik gampang bukan kata moderasi. Tradisi-tradisi orang muncul kata moderasi loh. Pak Ade mau moderasi loh. Iya. Memang di dalam tradisi, dalam dogma, dalam kitab suci tidak ditemukan kata moderasi. Tetapi kehidupan kita, tradisi, dogma kitab suci kaya dengan moderasi. Pribadi Yesus adalah pribadi yang mau contoh. Aku hadir bantu bangsa saja, tapi itu seorang. Itu apa? Moderasi. Yang menyelamatkan di kayu salib itu juga simbol moderasi. Aku hadir menyelamatkan bukan hanya untuk kamu, tapi semua orang yang percaya. Itu udah. Ia hadir kepada siapa? Wanita Samaria yang adalah kelompok Pagia. Ada di situ dia. Ya, ini tanda bahwa memang tidak ada kata moderasi, tetapi hidup Yesus, ajaran Yesus itu penuh dan berbicara caranya tentang moderasi. Jadi paham itu? Jadi aku dengan ketemu dengan orang mana? Dengan kok berbicara moderasi. Memang mau Katolik itu yang kita sini nggak enak jadi kata moderasi, tapi hidupnya berbicara banyak tentang moderasi. Guru sendiri Yesus berbicara tentang moderasi, hidupnya sendiri adalah simbol moderasi. Bisa? Jadi ini dasarnya di sini Bapak Ibu. Nanti supaya jadi kan tidak bingung kok. Boleh dokumen orang nemu kita punya orang nemu Gus Yesus dulu orang pernah ngomong tentang moderasi. Ya dewi kok wani-wani ngomong ya. Kita menerjemahkan dengan bahasa kekinian. Ya. Orang buruk di kamar, terus orang di rumahnya, terus orang di kelompoknya, terus tidak bisa. Supaya itu ya kadang-kadang harus betul, kan gitu kan? Ini yang buat gunanya apa? Untuk jadi duta moderasi, untuk jadi rumah moderasi, ya panjangan biasanya kan yang turun jam 9, bisa saja jam 10, jam 11. Jadi mau tahu ini ngumpul ngono. Itu penting. Kemudian ya terus-meneruslah jangan pernah berhenti menggelurakan. Kementerian Agama menggelurakan begitu mendasar dan bahkan adalah kebutuhan demi terciptanya harmoni, kerukunan, perdamaian dan persaudaraan kemanusiaan. Dan yang kedua, tugas dan panggilan perutusan setiap insan yang harus diperjuangkan bersama. Anda saya sama-sama, maka Anda saya kita semua dipanggil tanpa kecuali untuk menjadi duta moderasi, menjadi penggawa di bawah kerukunan dan penyemai perdamaian. Maka perlu kita bersinergi berjejaring dengan lintas agama, lintas eksistensi, lintas suku, lintas budaya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, moderasi beragama itu harus mendapatkan dasar spiritual yang kuat, yakni penghormatan terhadap martabat manusia, bahwa mereka adalah gambar Allah. Maka kalau kita merobek, merusak orang lain berarti merobek wajah Allah sendiri. Dan memperlakukan mereka sebagai pribadi yang punya nilai di dalam negasi yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yang keempat, moderasi beragama supaya realisasi termasuk dialog dan kerukunan itu membutuhkan kesaksian dan keteladanan. Anda saya harus selesai dengan diri sendiri. Ya, begitu.
Kesimpulannya begitu.